Nah, ceritanya saya kecantol, ada pacar. Jadi karena saya kecantol, saya udah kuliah di Jepang setahun. Terus habis itu tuh saya kayak mau cepet-cepet balik lagi. Jadi akhirnya saya aplikasi S3. Tapi setelah saya udah dapet S3-nya, saya tuh diputusin. Hai, selamat datang kembali di HMS Autocomplete Interview. Kita hari ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya buat saya. Saya adalah Asih, dosen dari Kakak Struktur Teknik Sipil ITB. Dimulai aja ya. Jadi saya harus baca dari sini. Memilih lanjut kuliah di Jepang. Ini mau cerita jujur atau cerita nggak jujur ya nih? Jujur sih. Jujur sih. Biasanya saya selalu cerita kalau nggak semua hal itu pilihan guys. Kadang kebetulan aja rezekinya kayak gitu. Jadi ceritanya zaman dulu itu pas waktu saya habis lulus S1, saya tuh fast track. Sekarang judulnya PTSM ya namanya, PTSM. Nah terus kayak gitu, sebenarnya saya tuh PTSM karena sama seperti kalian saya nggak mau segera dewasa. Sehingga saya mau mempolong keputusan saya mau kerja di mana dengan saya fast track gitu kan jadi nambah 1 tahun kan buat akhir. Nah tapi pas waktu saya lagi fast track, ceritanya saya sibuk organisasi, jadi dulu kayak seneng organisasi gitu. Terus ibu saya marah-marah. Dia bilang, kamu kok kerjaannya duduk-duduk doang di rumah gitu. Karena saya waktu itu kebetulan lulusnya 3,5 tahun ya, jadi kayak saya ada 4 bulan yang agak kosong, jadi nggak ada kuliah S1-nya udah beres, cuman ada kuliah S2. Nah itu kan sebenarnya masa 4 bulan itu saya pengen isi dengan fokus berorganisasi, kan itu adalah hobi saya. Tapi kata ibu saya, kok kamu kayak orang kerjaan gitu kan. Terus berhubung saya merasa kayak panas gitu, kuping tuh kayaknya panas banget. Jadi ceritanya waktu itu saya aplikasi aja nih waktu itu buat student exchange buat di Jepang. Tapi saya aplikasi kayak iseng-iseng berhadiah gitu loh, nggak ada niat. Karena kan tadi konteksnya karena saya sebenarnya pengen duduk manis tanpa digangguin orang tua. Itu kan cita-citanya adalah itu. Nah terus tapi ternyata saya aplikasi, saya keterima student exchange-nya. Terus saya ke Jepang lah setahun. Nah, ceritanya saya kecantol, ada pacar, bukan pacar yang sekarang tuh, pacar yang lain. Jadi ceritanya saya kecantol nih, jadi karena saya kecantol, saya udah kuliah di Jepang setahun, terus habis itu tuh saya kayak mau cepet-cepet balik lagi, jadi akhirnya saya aplikasi S3. Tapi setelah saya udah dapet S3-nya, saya tuh diputusin. Jadi, tapi kan saya udah dapat beasiswa ya, saya dapat waktu itu beasiswa buat sekolah di Toda ya kan, Tokyo University. Jadi, terus bagaimana? Jadi, udah dapat tuh beasiswa ya. Jadi akhirnya saya tetap berangkat sekolah S3 di Jepang. Jadi, intinya adalah, yang namanya perjalanan hidup itu kita nggak tahu, nggak semua hal itu tuh pilihan. Kebetulan aja rezekinya kayak gitu. Jadi waktu itu saya iseng-iseng berhadiah, akhirnya ke Jepang. Padahal dulu saya pikirannya saya pengen kuliahnya di Eropa, saya pengen kuliah di Amerika yang biasa lah ya anak-anak zaman sekarang. Nah tapi saya merasa bersyukur banget karena saya kuliahnya di Jepang, bukan karena pacar saya orang Jepang, tapi karena dengan saya belajar di Jepang, saya jadi harus belajar mindset baru gitu loh. Kayak karena saya orangnya barat banget. Gitu. Jadi dengan saya di Jepang, saya jadi harus belajar cara pikirnya orang Jepang, orang Asia Timur yang apa-apa sangat santun, pekerja keras. Terus saya juga jadi belajar gimana sih caranya Jepang itu dari suatu negara yang bukan apa-apa dan bahkan sampai sangat-sangat jatuh setelah Perang Dunia Kedua, tapi dia bisa maju gitu. Jadi ada banyak hal yang kalau saya nggak di Jepang, saya nggak akan belajar. Jadi kadang saya merasa namanya rezeki itu ya kita nggak tahu. Nah terus mungkin emang itu udah suratan kali ya, emang jalannya kayak gitu. Jadi bukan pilihan guys, kebetulan. Tapi ya saya pakai usaha sih, cuman kebetulan dapetnya rezekinya itu. Oke?
Alhamdulillah Bu. Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Oke, 1, 2, 3. Push. Kenapa Bu Asi disebut pengendali angin? Oke, jadi pengendali angin emang ada yang nyebut saya kayak gitu? Baru tahu gue. Sindur. Oh, Pasindur. Oke. Pak, pengendali angin sebenarnya karena saya itu dulu S3-nya. Jadi karena saya S3-nya itu dengan kisah yang tadi, yang tanpa mikir, garis bawah tanpa mikir sama sekali. Jadi kan saya aplikasi sesuai dengan yang kayaknya seru gitu. Jadi waktu itu kayaknya seru, saya dari dulu kayak banget belajar tentang jembatan sebenarnya. Jadi saya masuk ke Bridge and Structural Engineering Lab di Tokyo University. Nah, tapi ternyata guys, ini namanya suratan takdir. Ternyata profesor yang saya aplikasi itu tuh pensiun. Jadi akhirnya saya nggak jadi nih belajar jembatan. Yang ada saya malah belajar tentang wind turbine, pembangkit listrik tenaga angin. Yang jauh banget. Tapi waktu itu saya bilangnya, ibu lah deket-deket saya sama jembatan, sama sekali tidak. Tapi in any case, karena saya belajar soal angin itu, ya mau gimana ya, kita bisa bete-bete terus kayak menyalahi nasib dan sebagainya, atau kita coba take the best out of it gitu. Jadi setelah saya balik, saya membranding diri, saya bilang bidang saya angin, padahal sebenarnya mungkin nggak juga sih, cuman supaya kalau misalnya saya nggak ngerti yang lain, oh karena bidangnya angin. Padahal kalau tanyain angin juga saya nggak ngerti. Tapi anyway, jadi karena itu saya jadi bidangnya angin. Nah kebetulan juga di Indonesia sebenarnya nggak banyak sih, jadi mungkin hitungannya less than 10 people lah di engineering di Indonesia, civil engineering ya, yang mendalami angin. Jadi lumayan lah kan, kalau nggak ada temen nggak ada yang bisa dikomparasi ya, jadi kelihatan paling keren. Jadi gitu guys, jadi tips and trik supaya kelihatan keren, pilihlah tempat yang nggak ada orang siapa-siapa. Oke, jadi itu alasannya kenapa saya disebut sebagai pengendali angin, karena kebetulan memang belajar angin sih, tapi it doesn't mean that I'm the best at it, it's just that I'm the only one. Gitu. Oke, jadi lanjut ya, pertanyaan ke 3. Bu Asi memutuskan untuk menjadi dosen. Ini kenapa ya, sering banget ya nanya. Sebenarnya ini tuh kayaknya saya bisa menjawab dengan berbagai cara gitu ya. Saya bisa bilang kayak tadi, namanya hidup kan nggak selalu pilihan gitu ya. Tapi di sisi lain memang saya dari sejak kecil udah di brainwash sih sebenarnya. Karena kebetulan ibu saya juga dosen, jadi dari sejak kecil saya dibilangin yang namanya kamu kalau mau hidup agak fleksibel, bisa ngatur waktu kamu sendiri, dan kawan-kawan kamu harus jadi dosen. Terus kayak kebeli sih, kata-kata itu kebeli gitu. Cuman ternyata setelah dijalanin jadi dosen nggak semudah yang saya pikir dulu gitu. Dulu kan mungkin kita ngelihat dosen tuh hidupnya sangat fleksibel, terus kayak keren, bisa kemana aja, bla bla. Tapi karena apa ya, mungkin karena tuntutan pekerjaan, jadi akhirnya kita juga diekspektasikannya cukup besar di segala lini, kita harus bisa, apapun kita harus bisa dan sebagainya. Jadi ya berakhir karena yang ditanya dibantu memutuskan untuk menjadi dosen. Nah jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu sistemnya nggak cuma di Indonesia sih, di luar negeri sekalipun untuk jadi dosen itu kita harus menapaki karir ya. Jadi kita biasanya jadi asisten dulu di suatu perguruan tinggi, terus kita melihat apakah kita bisa menjadi dosen atau tidak gitu ya. Nah sebenarnya bisa aja saya menyerah. Bisa aja, karena sebenarnya saya hampir 3 tahun atau 4 tahun gitu ya, saya nggak jadi dosen gitu ya, jadi asisten doang gitu istilahnya. Tapi setelah saya juga udah mencoba beberapa jenis karir yang lain, kayaknya memang paling cocok tuh jadi dosen kali ya. Saya suka dengan dunia akademi, artinya saya suka riset, saya suka ngajar. Walaupun jago atau enggak ngajarnya itu beda lagi, basically saya suka sebenarnya interaksi sama mahasiswa. Terus saya suka sih kesempatan untuk berada di dunia universitas. Jadi that's why I decided to stay, not why I decided to do it.
They are two different things, guys. Okay? Not just why you're doing it, but also why you decide to stay anyway. Gitu. Oke? Saya lanjut ya ke pertanyaan ke 4. 1, 2. Oke. Kenapa Bu Asi senang menulis? Kenapa Bu Asi senang menulis? Oke. Gimana ya? Sebenarnya sih karena wah ini pertanyaan susah ya. Oke. Nanti yang ini bakal di-cut aja kan ya pasti. Oke. Saya mikir dulu. Kenapa ya saya suka menulis? Kenapa saya suka menulis? Sebenarnya gini. Jadi orang itu bisa punya karya macam-macam. Ada orang yang bisa punya karya dengan dia membuat bangunan, dia membuat jembatan gitu ya, misalnya kalau dalam dunia sipil gitu. Tapi setelah saya menjalani mungkin karir saya ini dan juga menjadi dosen dan sebagainya, saya tuh punya ke apa ya? I admire what you say. I admire. Saya mengagumi orang-orang yang karyanya itu berupa ide. Apa ya? Jadi saya mengagumi bahwa kadang-kadang manusia itu membangun itu bukan dengan sesuatu yang fisik, tapi hanya dengan sebuah ide yang dituliskan melalui sebuah tulisan sederhana bisa menggerakkan banyak orang. Itu menurut saya very beautiful aja gitu. Jadi the idea that our thoughts, pikiran-pikiran kita bisa dibaca dan membuat orang lain melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu atau mengubah hidupnya karena kekuatan dari kata-kata, itu menurut saya very beautiful aja. Hope that makes sense. Anyway, oke. Jadi ini masih ada lagi ya setelah ini. Oke, sesi berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke. Kenapa Bu Asi memilih menulis di media Instagram dari sosmed lainnya? Oke, jujur. Awalnya sih di Facebook. Tapi lama-lama, dulu pas waktu zaman saya di Jepang, saya banyak beraktivitas di Facebook. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia, ternyata Facebook berisi banyak orang tua. Nah, di dalamnya itu artinya kalau saya beropini, memposting di sana, kemungkinan dia dibaca oleh generasi-generasi yang lebih tua dari saya lebih besar. Sehingga kemungkinan saya membuat masalah lebih besar. Jadi, sosial media itu disegregasi berdasarkan umur. Saya yakin kalian tahu. Jadi kebetulan kenapa Instagram, karena milenial di Instagram sih. Nah kalau misalnya saya pengen ngobrol sama Gen Z kali ya? Gen Z mungkin saya harusnya ke TikTok kali ya. Cuman berhubung saya masih belum paham cara berbicara dengan Gen Z, saya masih baru paham berbicara dengan generasi milenial aja, jadi saya menggunakan media sosial yang bernama Instagram. Dan ditambah lagi sebenarnya saya suka banget sama fotografi ya, sama hal-hal yang sifatnya visual gitu. Jadi karena saya orangnya sangat visual, saya nggak suka juga sama Twitter, karena Twitter itu berantakan dan sangat apa istilahnya direct gitu loh. Jadi kayak kamu punya opini, saat itu juga kamu balas. It's very apa sih istilahnya, without thoughts, without thinking, there's no thinking process. Sedangkan di dalam Instagram itu karena dia visual, jadi konten yang dibikin harus ada proses. Jadi orang-orang macam saya lebih nyaman menurut saya gitu. Jadi itu sih alasannya. Dari banyak topik tulisan biasanya Ibu lebih milih ke apa? Kayak mungkin hiburan, fashion atau apa gitu? Oh, buat nulis Instagramnya? Yang Ibu tekuni? Nah, sebenarnya karena Instagram itu suatu hal yang sifatnya buat saya ya, bukan sesuatu yang formal. Jadi saya nggak nulis misalnya opini-opini yang sifatnya
sitilan itu di dalam Instagram pertama karena nggak ada Alvan gitu ya, avenue-nya nggak di situ, jalannya memang nggak di situ. Dan awalnya dulu kan sebenarnya yang sama kayak kalian ya, mungkin menggunakan Instagram untuk komunikasi sama teman-teman gitu kan, jadi emang banyaknya buat curhat atau side apa ya, kayak yang mengeluarkan pikiran-pikiran ya gitu. Jadi ya itu refleksi pribadi, terus udah gitu saya juga kadang-kadang beropini, kadang-kadang saya juga itu sih refleksi tulisan yang tentang hidup sama tentang opini-opini saya. Biasanya nggak isu aktual sih, kalau saya lebih kayak isu-isu yang dekat di hati saya. saya tuliskan gitu. Apa aja sih Mulai sebenarnya ini udah ke pertanyaan ketiga sih. Kalau ibunya jadi dosen, sebenarnya ada harapan lain pengen jadi apa gitu? Kalau ibu nggak jadi dosen, jadi dulu cita-citanya tuh bukan dulu sih, mungkin at some point in my life gitu ya, sebenarnya lulus dari S3 itu saya nggak langsung jadi dosen sih. Saya harus ngomong di sini. Harusnya saya dulu sempat biasanya namanya anak muda kan pengen ini loh, pasti tau gak sih guys, kayak pengen kelihatan gitu, pengen cemerlang, pengen terkenal, kayak bintang-bintang gitu. Jadi saya tuh pengen gitu loh, kayak punya kayak masalah apa, tipe-tipe UN gitu, United Nations gitu, yang jadi speaker di mana, yang keren, yang jadi ya gitu deh, yang kayak gitu-gitu, kebayang lah ya. Jadi dan saya lakukan gitu. Jadi saya sempat sebenarnya kerja di NGO juga dulu, pas pulang tuh saya kerja di NGO, saya melakukan pemberdayaan masyarakat, saya ngelakuin hal-hal yang cukup cemerlang, gemilang, berbintang-bintang. Saya juga percaya nggak percaya, saya pernah loh jadi speaker di UN di New York. Wow. Percaya ya? Mantep Bu. Di umur berapa ya? 25 tahun. Wah. Tapi that's not what I want. Jadi setelah saya ngejalanin dunia itu ternyata nggak cocok sama hati saya gitu. Jadi yang kita lihat di gemilang itu kan cuma kelihatan aja guys ya. Kita di belakang kalian nggak tahu gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan saat itu ternyata saya lebih cocok sama dunia yang biasa-biasa aja, di belakang layar. Tapi kita bikin konten gitu. Maksudnya pemikirannya tuh ada gitu. Jadi saya lebih suka seperti itu. Karena itu saya jadi dosen. Tapi sebenarnya kalau misalnya enggak, mungkin saya mau sih, mungkin jadi yang gemilang cemerlang, Berbintang-bintang. yang kayak tahu kan, yang apa, jangan deh jangan. Kayak macam kayak jadi. Nanti ditutin Bu. Bener nih, Bisa. kayak macam itu loh, kayak macam Forbes 30 under 30 gitu. Oh. Yang kayak macam bikin startup. Tapi even though I say this, a lot of my friends are startup people and I love them. It's not my thing. Gitu aja. Gitu, oke? Siap. Dah? Next. Ternyata nggak terlalu susah ya. Dah, apa lagi nih? Dibuka aja Bu. 1, 2, 3. Apa satu buku paling harus dibaca yang Bu Asih rekomendasikan? Oke. It's a very difficult question. If I only have one book in my life, maybe kayaknya Alchemist sih, Alchemistnya Paulo Coelho. Oh, itu bagus. It's a very good book. I don't know if you've read it, tapi it's a very good book. You can read it numerous times in your life, and it's always going to be good. Kenapa saya milih? Gak ditanya sih, tapi boleh. Kenapa saya milih Alchemistnya Paulo Coelho? Karena di situ tuh banyak pelajaran hidup, tapi dia tetap naratif ya, tetap tentang cerita gitu, jadi masih gampang dibaca. Oke, siap? 1, 2,
Apa step skincare? Kamu nggak jadi nih jawab. Oke, saya cuma pakai dulu aja guys. Apa ya? Jadi ceritanya guys, sebenarnya saya tuh berusaha ya untuk mengikuti step-step skincare seperti yang dilakukan oleh influencer kawakan di Instagram. Tapi kebetulan saya tuh kadang-kadang nggak bisa. Jadi ini mau versi rajin atau versi nggak rajin? Dua-duanya lah ya. Kalau versi lagi rajin sih saya pakai toner. Oh nggak dong, kita harus double cleansing. Terus habis itu jangan lupa guys, apapun double cleansing. Terus habis itu kita pakai toner. Double cleansing berarti dihitung guys. Double cleansing, pakai toner, pakai serum, pakai oil. Sama sebenarnya di sini ada moisturizer juga guys. Hebat kan? Tapi, eye cream itu sebelum oil guys. Ya, eye cream, oil. Tapi kalau misalnya lagi nggak rajin, which is belakangan ini, ya saya mau cuci muka, mandi. Udah. Tapi ini true story guys. Jadi kadang-kadang saya suka ditanyain, kok kamu hari ini cantik? Asli gitu. Saya bilang honest to God. Every time seseorang bilang saya cantik, saya mandi. Jadi mungkin the best kept secret, continue to shower every day. Ya. Ya ini juga menyatakan bahwa kadang-kadang saya nggak mandi. Secara nggak langsung, tidak langsung. Karena sibuk. Ya. Capek. Oke, apa perubahan dari lingkungan sana setelah kuliah di Jepang? Oke, siap ya? Kamu dulu. Jadi kalian mau ketemu sama saya sebelum saya ke Jepang, kalian pasti akan benci banget sama saya. Kayak saya tuh dulu ambi banget gitu, kayak super ambi, terus kayak nilainya sih nggak paling tinggi. Tapi maksudnya kayak ambis gitu loh, kayak yang tipe-tipe pokoknya hidup tuh harus khas gitu. Baik nggak? Kayak siapa ya? Ya jadi kayak saya dulu tipenya ambis banget, terus kayak reluctant to actually probably I'm a lot like you guys because I see myself in you. Setiap saya ngajar saya selalu melihat diri saya waktu muda di kalian. Jadi mungkin agak mirip ya. Jadi saya ambis, terus karena ambisius kelihatannya kayak pede, jadi semua orang selalu pikir saya super pede. Tapi sebenarnya dalamnya insecure guys, dalamnya tuh insecure. Jadi karena insecure saya nggak berani nanya, nggak berani mengemukakan pendapat, nggak berani menunjukkan diri, nggak berani ngelakuin sesuatu yang agak beda. Kenapa? Karena takut ketahuan kalau saya nggak bisa, kalau ternyata saya nggak cukup oke. Ya gitulah, bener nggak sih? You know how that feels like? I'm sure you do. Jadi, tapi saya pas waktu di Jepang itu kebetulan jatuh banget sih. Maksudnya yang jatuh itu saya physically patah tangan. Jadi saya ski guys, saya ski, and I'm actually good at it. Boleh ya kalau kita bluffing dikit. Jadi ceritanya I'm good at skiing. Terus udah gitu saya skiing. Terus tangan saya patah, jadi patahnya tuh ke pelintir, pokoknya patah tuh lepas aja, lepas segini. Karena terlalu jago. Terus karena saya ski ini, saya patah tulang di tahun pertama saya di Jepang tuh, saya 6 bulan harus pakai gips, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia gitu. Ditambah lagi, saya kebetulan dapat sensei yang galak banget. Kalian nggak kebayang galaknya gimana. Galaknya tuh
kalau misalnya kalian ada di gedung, bayangkan senseinya ada di ruang tata usaha sipil, tapi dia teriaknya itu nyampe ke lab air. Jadi saya dulu tuh setiap hari Minggu itu saya harus istilahnya ZB ya, seminar mingguan, yang mana sensei saya itu mau tahu progres report kita dan saya bakal kena marah bisa sampai 5 jam saya sendiri. Jadi bayangin saya harus di depan papan tulis, saya harus menjelaskan sebuah konsep yang saya nggak tahu di depan teman-teman lab dan dimarah-marahin sensei. Dan itu cuma saya doang sama 5 jam kayak gitu. Lumayan kan, jadi agak berat lah. Jadi ceritanya dulu tuh pokoknya saya senseinya keras banget, jadi saya tuh kaget gitu. Kaget karena mau nggak mau kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Mungkin kalian berpikir bahwa perasaan bahwa kalian bukan siapa-siapa itu adalah sesuatu yang sangat jelek. Tapi to be honest, it's very liberating. Karena kalau misalnya kalian believe bahwa kalian bukan siapa-siapa, artinya kalian selalu bisa belajar. Gitu. Jadi akhirnya karena gue mau punya harga diri tapi gue harga nggak ada. Jadi kan mau nggak mau kita belajar ya guys. Jadi abis dari situ saya lebih berani kali ya. Mungkin the biggest change that I saw in myself is that I am a more confident person after I took my PhD. Kalau daily life ini gimana Bu rasanya? Kan tadi katanya di Jepang lebih intens. Daily life ya, oke, daily life. Kalau daily life mungkin ya jujur aja kita kan kalau misalnya tinggal di rumah, karena saya kan orang Bandung ya sama kayak orang Bandung, kan semua apa diurusin ya. Jadi kita tinggal datang udah ada makanan apa segala macam. Nah karena saya ibaratnya kalian jadi anak kos, jadi kan mau nggak mau saya harus ngurusin semuanya sendiri. Tapi saya tuh standarnya lumayan tinggi. standar saya terhadap kebersihan, terhadap makanan yang saya makan, terhadap orang itu ada tinggi gitu. Jadi mau nggak mau saya jadi harus belajar banyak hal. Do you want to hear a secret? Jadi dulu pas zaman saya, jangan dimaluin. Nggak boleh nanggung juga. Malu nggak ya? Oke. Jadi sebelum saya ke Jepang itu saya bahkan nggak pernah masak nasi sendiri kan. Jadi saya tuh hal pertama yang saya tanya gimana sih cara masak nasi? Nah terus saya cuma dibekelin sama ini. Benar. Sampai situ. Ya karena kan kalau di Indonesia kan pun misalnya gue nggak bisa masak, gue bisa jajan GoFood, ya kan? Jadi apapun it's okay gitu, nggak usah bisa masak sendiri kan. Tapi kan kalau di Jepang ya nggak, lebih murah kalau kita bisa masak sendiri. Jadi akhirnya dari yang saya tadi belajar masak nasi dengan modal ini, saya jadi bisa masak macam-macam sih di Jepang. Jadi kayak lebih mandiri aja kali ya, gitu. Ih aku malu ya ngomong kayak gini. Tapi you have to remember, I went to Japan when I was 20-ish, I think 20 or 21. Still too late ya. Anyway, oke, terus udah ya boleh lanjut ya. Aduh, aku malu ya. Keren banget, aku sakit banget langsung. Reveal ini Bu, reveal apa? Secret. One, two, three. Apa series drama favorit tuh definisi apa yang kita tonton terus lagi-lagi dan lagi? Yang paling suka Berkesan, gitu. paling berkesan. Yang paling berkesan drama series luar atau dalam? Bebas. Paling suka. Saya gini-gini movie goers. Kalau dulu waktu zaman masih kecil, nggak kecil juga sih, sampai mungkin sampai kuliahan, mungkin go to saya Friends kali ya. Jadi kayaknya over the years I watch Friends at least 10, 11, 12 times. Wow. Jadi pas muda tuh kalian nggak tahu kalian tuh yang mau, sekarang saya udah nggak muda. Itu kalau series barat ya, sama mungkin kalau yang barat yang saya suka juga tuh Handmaid's Tale. Saya ngikutin sama Game of Thrones.
Tapi Game of Thrones akhir-akhirnya saya agak kurang suka sih. Jelek. Ya, jelek. Tapi in any case saya suka sih yang kayak gitu-gitu yang agak kalau Handmaid's Tale saya suka karena dia dystopian. Jadi dia bisa mengeksplorasi isu-isu yang akan agak susah dibicarakan di dunia nyata, tapi bisa dibicarakan di dalam film. Tapi itu adalah jawaban series serius. Tapi saya juga suka drama Korea. Saya pernah nulis di Instagram saya apa aja list drama Korea yang saya suka. Yang pertama itu saya suka sama Miss Saeng. Saya nggak tahu kan pernah nonton atau enggak. Saya juga nontonnya baru-baru ini sih. Tapi Miss Saeng itu kayak film mungkin tahun 2010 kali ya. Tapi it's a very very good movie about somebody who has nothing, tapi yang berusaha buat menjadi orang gitu loh, kayak bagus aja. Terus gitu saya juga suka Fly 1988 sama bagus gitu karena gemes gitu kan. Terus gitu saya juga suka Hospital Playlist, baru aja beres. Kenapa? Karena saya bercita-cita bisa jadi seperti Shazam kayak Shazam gitu. Jadi saya pengen bisa jadi profesor seperti di Hospital Playlist yang dependable, kompeten, dan selalu kayak punya jawaban dan bijaksana. Saat ini kalau saya membandingkan diri di Hospital Playlist, mungkin saya kalau nggak residen, intern, ya nggak apa-apa, capek dan belum bisa apa-apa. Doain ya guys. Terus yang keempat kemarin saya juga suka Itaewon Class sih karena menghibur ya. Dan selain yang tetap series itu, saya juga suka yang rom-com gitu karena saya anak rom-com banget. Dan saya suka ngeliatin cowok-cowok, opa-opa Korea kalau opa Korea yang filmnya dan ternyata kalian tahu nggak sih? Yang paling saya suka itu apa ya? Tiba-tiba ini kayak misalnya weightlifting Ferry Dobongsun. Kim Bok-ju. Weightlifting Ferry Kim Bok-ju. Terus saya juga suka banget sama Strong Woman Dobongsun. Terus maaf ya guys, I actually have more to say tapi nanti malu. Jadi sampai situ aja. Oke? Siap. 1, 2, 3. Apa kenangan tak terlupakan? Gua sih berhimpun di HMS. Oke, berhimpun di HMS. Saya tuh sebenarnya bukan anak HMS banget. Kalian marah nggak kalau gitu? Ya apa sih? Bilang aja kayak gitu. Jadi sebenarnya saya anaknya nggak HMS banget sih guys. HMS tuh karena saya dulu anak unit. Jadi nggak HMS banget. Unitnya sebenarnya paduan suara. Oh iya, serius? Oh iya. Mungkin boleh dites suara. No, karena saya anak paduan suara, saya tuh paling gak suka nyanyi. Karena lebih judgy gitu loh. Anak paduan suara tuh very judgy about people's voices. Ya nggak? Iya kan? Kalau out of tune dikit aja kayak. Dan saya tuh tahu banget. Oh iya, kita cerita soal PSM aja boleh gak sih? Jadi alkisah saya tuh dulu ikutan paduan suara. Tapi sebenarnya saya nggak cita-cita ikut paduan suara. Jadi sebenarnya gara-garanya bapak saya dulu paduan suara ITB, terus dia bilang sama saya, Asih tolong dong kamu ke paduan suara ITB, terus kamu mintain CD-nya paduan suara ITB. Terus dia gitu, saya datang kan, mereka lagi latihan, saya datang, terus saya bilang sama senior, Kak, saya boleh beli CD paduan suara nggak? Terus dia gitu, dia bilang, oh lagi nggak ada, minggu depan kamu datang lagi ya. Sekarang kamu ikut latihan aja dulu, Bu. Terus habis itu begonya saya nurut. Jadi habis itu saya latihan. Terus udah gitu habis latihan saya nanya lagi, Kak, jadi gimana CD-nya? Minggu depan kamu datang lagi ya? Oh gitu. Terus ya minggu depannya saya datang lagi. Jadi sampai akhirnya saya pokoknya berapa kali gitu, mungkin 3 minggu saya digituin. Nah terus saya kadang punya temen kan. Nah karena saya punya teman, jadi akhirnya karena saya nggak punya teman lain,
akhirnya saya ikut terus padahal soalnya cinta kayak gitu. Anyway, jadi kalau soal himpunan tuh apa ya yang berkesan ya? Wah, susah. Kalian masih ini nggak sih suka tapi kalian pandemi sih ya, anak generasi pandemi sih ya. Pernah offline kamu? Ada pernah lagi? Suka ini nggak kayak haus forum gitu? Oh iya. Iya nggak? Pandemi juga Bu. Oh gitu. Nah jadi kalau zaman dulu, saya nggak tahu kalau zaman sekarang soalnya. Zaman dulu itu buat kita bisa memutuskan sesuatu tuh harus quorum. Nah jadi supaya quorum itu kita itu harus manggilin teman kan. Manggilin teman. Nah terus jadi nunggu lama banget bisa sampai jam 2 pagi. Jadi kayak ya gitulah. Terus kan senangnya kan ngomongin yang filsafat gitu kan. Masih nggak? Masih. Suka ngomongin yang filsafat gitu. Nah, jangan salah, kalau beneran mau ngomongin filsafat sama Bu Asi bisa ladenin. Jadi gue ladenin kan. Terus karena gue ladenin jadi lama. Tapi anyway dulu tuh zaman itu kayaknya capek di situ sih, capek kayak harus ngomong, harus ini itu segala macam. Terus udah gitu pas zaman dulu ini lucu sih, tapi dulu tuh kita kalau misalnya kaderisasi kan harus diteriak-teriakin ya. Sekarang enggak kali. Udah nggak boleh Bu. Nggak boleh. Kalau kita kan dulu diteriak-teriakin, ada panggilan malam. Panggilan malam masih ada nggak kalian? Nggak ada kalian. Jadi kan kita ada panggilan malam yang kapanpun dipanggil harus datang gitu kan. Nah terus kalau di gitu tuh ada satu kakak kelas. Wih, cewek kan, semua nyebelin banget. Pokoknya tuh dia selalu cari masalah. Gitu kan, kayak mana suaranya? Nah tapi sekarang jadi temen guys. Setelah kita udah lulus, sekarang udah umur 30-an, sekarang si kakak kelas ini harus itu jadi temen gue. Dan ternyata dulu tuh dia actingnya tuh emang luar biasa aja. Jadi saking actingnya tuh hebat sampai gue pikir emang orangnya nyebelin, ternyata enggak. Itu sih yang paling berkesan adalah ternyata kakak tingkat rese itu belum tentu rese kalau kita udah ketemu dalam konteks yang lain. Itu aja deh. Makanya udah nggak teriak-teriakin lagi. Enggak lah, sekarang yang ada saya yang berdiri ya. Lo dulu norak banget sih. Gila norak banget lo. Tahu gak sih lo kayak gini? Sekarang ya teman. Lanjut Bu. Tinggal 2 lagi. 1, 2, 3. Ini banyak yang nanya. Kalian yang dari apa sih yang kalian jalanin? Jakarta Bandung. Apa ya tipsnya? Guys, semua tuh pakai pengalaman guys. Jadi saya tuh juga nggak pacar pertama. jadi kita tuh udah punya pengalaman pacaran banyak yang nggak langgeng. Kalian nggak tahu aja. Jadi saya juga jadi sebelum sama pacar yang ini, saya tuh pacaran sama pacar yang lain. Itu kalau LDR tuh maksimum 6 bulan aja gitu, karena pengalamannya banyak ya. Anyway, jadi ceritanya maksimum 6 bulan karena saya juga nggak cocok gitu loh, kan anaknya nggak bisa diatur ya. Ibu Asi nggak bisa diatur, terus selalu punya kesibukan, sibuk ngobrol sama temen yang A, B, C, D, F, G, punya aktivitas, lo di mana sih, ngapain, I don't care, gitu kan. Nah tapi karena udah gagal beberapa kali dalam menjalin hubungan, akhirnya kita kira-kira udah tau lah diri kita. Jadi ternyata ya guys, dalam urusan percintaan jadi Dewi Cinta. Dalam urusan percintaan yang paling penting itu adalah merasakan patah hati sih menurut saya. Karena kalau udah patah hati, dalam patah hati itu kita belajar. Soalnya sebenarnya menurut saya ini kita agamanya nggak ada. Sebenarnya menurut saya yang namanya berpasangan itu kita banyak punya ekspektasi terhadap pasangan kita.
banyak banget kan kayak gue pengen diperlakukan seperti apa, gue pengen apa, bla bla bla. Ekspektasi yang mungkin dikasih bahan bakar oleh drama Korea yang kita tonton atau film-film yang percintaan apa, atau bahkan I don't know Avenger atau apa lah ya, kayak gimana sih hubungan percintaan yang menurut kita keren tuh kayak gimana. Jadi pada saat kita berhadapan dengan pasangan, kita kaget nih orang kok ngupil gitu. Ini maksud gue kayak ternyata nih anak banyak kekurangannya gitu. Dan gak cuman sebenarnya dia punya kekurangan itu bukan sesuatu yang jelek ya, tapi yang lebih jelek lagi ternyata kita nggak bisa seperti yang kita harapkan kita menjadi di dalam situ. Nggak cuman dia mengecewakan kita, tapi kita juga mengecewakan diri kita sendiri. Akhirnya dua-duanya pusing, dua-duanya nggak bahagia, dua-duanya nggak bahagia, penuh dengan ketidaklanggengnya. Jadi kalau misalnya hubungannya jadi putus, kan mau nggak mau kita berkaca ya sebenarnya kenapa sih gitu kita nggak bisa langgeng gitu. Jadi dari situ kita jadi tahu kayaknya gue terlalu banyak berekspektasi hal-hal yang nggak realistis dari sama dia gitu. Ternyata yang namanya pasangan itu manusia juga, dia butuh me time, dia butuh didengerin, dia juga nggak bisa selalu ada buat kita. Terus yang mungkin yang paling saya kena dulu, my happiness is not his business. Jadi saya happy atau nggak happy bukan urusan dia gitu, happy itu urusan saya. Jadi saya juga nggak bisa mengekspektasikan bahwa dia membuat saya happy. Nah, karena saya udah putus tadi itu dan patah hati yang kepak-kepak di lantai, nangis nggak jelas itu, akhirnya pada saat saya ketemu sama pasangan saya yang sekarang udah jalan pacaran 9 tahun ya, 9 tahun dengan LDR itu, LDR-nya berarti 6 tahun gitu. Itu jadinya saya mungkin lebih bijaksana kali ya. Dan dalam hal ini juga saya beruntung pasangan saya juga bijaksana. Dengan perjalanan hidup dia juga punya kebijaksanaan dalam menangani hidup. Gitu sih guys. Jadi kenapa bisa langgeng LDR? Karena saya udah berproses. Udah pernah gagal. Jadi sekarang udah lebih dewasa. Jadi nggak usah khawatir. Namanya gagal hubungan cinta itu bukan sesuatu yang harus disesali. Justru dari situ kalian harusnya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya terakhir nih. Oke, 1, 2, 3. Apa pesan gue sih untuk kuyi famous? Jadi kalau buat saya nih, karena kan saya juga masih ketemu sama kalian tiap minggu. Jadi kita tuh kalau soto udah tua nih, kalau gue masih muda ya. Tapi karena ngeliat kalian, saya selalu nggak jadi tua gitu. Jadi ngelihat kalian tuh saya banyak, yang tadi saya bilang saya banyak melihat diri saya sendiri gitu di dalam diri kalian. Jadi kalau misalnya saya ngeliat kalian, saya pengen marahin. Kayak saya pengen marahin saya 10 tahun yang lalu gitu. Karena saya udah kalau you are going to regret it gitu. Jadi apa sih pesan saya? Pertama, don't blame anybody else for your own life. Satu hal yang saya lihat banyak mahasiswa lakukan itu, mereka duduk di ITB tapi kayak seolah-olah gue tuh dipaksa gitu. Gue sebenarnya nggak mau kuliah di ITB, gue tuh sebenarnya pengen desain, gue tuh sebenarnya lebih cocok dengan seni, gue sebenarnya pengen jadi business person. Gue ada di sini karena orang tua gue bilang gue harus masuk sekolah kalau nggak ITB, UGM misalnya. Jadi this is not my decision. The problem is, when misalnya kamu berpikir seperti itu, kenyataannya hidupnya itu hidup kamu. Jadi whether you think somebody is making the decision for you or you think you make the decision for yourself, pada akhirnya kamu ada di ITB. Nah sekarang kalau misalnya kamu punya mindset bahwa kamu ada di sini dan kamu dipaksa, akhirnya kamu jadi nggak dapat apa-apa dari situ. Dan waktu kamu itu wasted gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kamu emang segitunya nggak suka gitu ya
sekolah di TB atau nanti kamu kerja kamu nggak suka, maka kamu keluar aja, just quit. Tapi kalau kamu nggak berani untuk ngambil konsekuensi dari quitting dan kamu toh ada di sini, hidup jangan setengah-setengah guys, harus 100%. Kenapa? Karena kamu hidup nggak akan dapat lagi. Jadi lebih baik coba, dan coba tuh artinya istilahnya ya berdarah-darah lah. Kalau misalnya tadinya nggak bisa, berdarah-darah sambil bisa. Pokoknya semua harus yang terbaik supaya kamu nggak ada penyesalan setelahnya. Itu sih nasihat saya buat kuliah-kuliahan. Jadi don't live your life seolah-olah kamu dipaksa gitu, karena hidup kamu ya cuma punya kamu sendiri. Sayang soalnya kan, you wanna live one. Oke, jadi mungkin pesan buat Hemes, jangan pernah takut buat gagal. Itu kalau buat saya, ibaratnya kamu tuh punya stok gagal, let's say 1000. Habis itu kamu tinggal menang aja. Nah sekarang anggaplah apapun yang kamu lakukan itu kamu lagi ngabisin stok gagal kamu. Nah jadi ngejarnya tuh justru kamu harus gagal secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya kamu belum gagal tahun ini, you have to ask yourself, did I do anything or did I? Jadi bukan kejar yang justru kejar berhasil ya guys, justru kejar gagal sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa ngerasa kalian tumbuh, karena hanya dari gagal kalian bisa.